Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Nah, kali ini saya akan membahas rekomendasi prosesor DSP. Nah, mungkin bagi kalian yang sedang mencari prosesor apa aja yang cocok dan terbaik buat kalian, sistem audio kalian semuanya. Semoga ini menjadi salah satu referensi buat kalian semua ya. Nah, ini memang tahun dari tahun itu prosesor DSP semakin banyak merek, semakin banyak yang dipakai, menjadi salah satu kebutuhan utama ya dari sistem audio mobil ya. Dengan semakin canggihnya perangkat teknologi di bidang audio mobil, nah semakin banyak juga dan semakin canggih juga prosesor yang keluar ya untuk audio mobil. Beda seperti yang dulu kita semua pakai analog atau dari crossover pasif atau settingan head unit aja, itu dari zaman dulu ya. Jadi simple. Nah, sekarang semakin canggih, semakin maju teknologi, dan semakin banyak juga prosesor yang keluar, berbagai merek dan berbagai range yang banyak, dari paling murah sampai yang paling atas, seri yang sampai puluhan juta, mungkin hampir ratus, mungkin sampai 100 juta ya. Nah, kali ini saya akan membahas referensi DSP apa aja yang pure DSP versi dynamic. Mungkin saya sedikit penjelasan. Banyak juga yang banyak pakai DSPM. Ngapain pakai pure DSP? DSPM juga udah cukup karena udah all in one gitu, udah ada amplifier. Ya tentu saja pasti beda ya hasilnya dengan yang khusus pure DSP, tidak ada amplifier di dalamnya. Kualitas suara beda, nggak ada interferensi yang lain-lain, jadi tidak banyak komponen yang nggak dipakai gitu loh ya. Misalkan kalau udah pakai udah punya amplifier eksternal, nah pilihannya ya mendingan pure DSP dibandingin DSPM gitu loh, hasilnya juga beda suaranya. Oke, kita aja langsung bahas satu persatu ya. Kita mulai dari versi yang paling bawah. Oke guys, sekarang kita ke seri yang paling bawah, versi Dynamic Auto Sound yang pure DSP. Di kita itu pilihannya ya ini, Ground Zero ya, prosesor Ground Zero, tipenya GZ DSP 48X2 versi 2. Nah, ini DSP ini cukup populer ya di kalangan kita. Sebelumnya juga banyak banget pasang prosesor ini, dan juga fiturnya juga lumayan cukup banyak ya, dan juga ini simple. Nah, ini menurut speknya itu 2 kali analog device ya, chipnya Sigma DSP. Nah, inputnya 4 channel. Mungkin bagi yang mau tahu apa ini 4 channelnya, ini bisa jadi head unit depan atau player yang lain, colok analog PCA, atau input dari head unit depan langsung colok 4-4-nya. Yang ini bisa buat pakai settingan subwoofer, bisa, tapi kebanyakan kita 2 channel aja sih ya. Satu lagi ya kita buat nyetel buat di Clio ya. Dan juga ini support high level input, jadi head unit apapun bisa support ke sini. Jadi buat yang mau pakai head unit original yang nggak ada SCA outputnya nggak masalah. Oke, ini juga ada remote controller buat volume, biasanya settingan volume sama bass. Nah, ini outputnya 8 channel ya guys. Nah, ini buat bebas tweeter, mid-range, mid-bass, sub, atau main two-way aktif, tweeter, mid-bass, belakang juga pasif, two-way, speaker tengah ya, atau subwoofer, nggak masalah. Ini kita bisa fleksibel. Nah, ini buat remote on-nya. Jadi kalau udah ganti head unit pakai remote dari head unit, atau high level input ada settingannya, nggak masalah.
dan juga ini settingan buat di laptopnya. Mungkin ini salah satu best seller. Kenapa? Ini dapat penghargaan dia best product DSP di tahun 2021 ya, Asia Award. Nah, ini barangnya juga cukup oke lah ya kalau menurut saya. Dan juga ini ada tambahan kalau mau pakai Bluetooth bisa colok ke sini. Tapi beli lagi ya guys dongle-nya, dongle USB, Bluetooth-nya, modulnya itu dari Ground Zero juga dijual terpisah. Nah, mungkin buat yang mau lihat software-nya seperti apa, yuk kita bisa lihat. Oke, buat kalian yang pengen tahu isi software-nya seperti apa, ini nih isi software Ground Zero-nya. Ya, cukup simpel ya. Ini kita bisa lihat 1 sampai 8 itu channel outputnya. Ini milisecond-nya. Kita bisa lihat berapa milisecond. Tuh. 0,02 ya. Ini levelnya bisa mainin. Ya, udah gitu link ini buat link kiri kanan, link. Di sini EQ-nya parametric ya. Itu 10 band per channel. Ya. Tuh, 10 band. Oke, itu yang buat kalian yang nggak terlalu banyak. Kalau menurut saya sih 10 band cukup ya untuk parametric. Dan ini levelnya, volume. Nah, di sini crossovernya, Butterworth, bezel, Lingucelli. Oke, ini frekuensinya bisa ditaruh berapa aja. Oke, ini slope-nya 6, 12, 18, 24. Cukup simpel ya. Ini kita bisa ketik mana aja. Tuh, frekuensinya nggak masalah. Oke, kita bisa inputnya dari Bluetooth atau level input. Nah, ini export mode itu buat routingnya. Inputnya kan ada 4 channel ya, mau yang mana aja. Level input udah pasti yang 1 sama 2. Oke, itu aja sih kalau menurut saya. Jadi software ini semakin dikit fiturnya, suaranya juga pasti lebih baik dibanding terlalu banyak fiturnya yang nggak kepake. Jadi prosesornya stres ya, kebanyakan fitur. Nah, ini kenapa begitu, karena ini dibikin simple, jadi suaranya bagus untuk kelas budget, prosesor budget ini. Oke guys, ini aja bahasan saya tentang prosesor Ground Zero 48X versi 2. Untuk buat kalian yang ingin tahu range harganya itu sekitar 6 jutaan sampai 9 jutaan. Oke, habis ini kita akan bahas berikutnya ya, next. Oke guys, kita setelah bahas Ground Zero seri bawahnya, kita akan bahas seri atasnya lagi, itu range di atas 10 sampai 12-an, itu prosesor Crescendo Evo 9. Nah, kenapa saya referensi amplifier ini? Karena pure amplifier ini sebelumnya saya sering pakai untuk kompetisi ya. Terutama waktu tahun 2018 ya, waktu itu ya, udah cukup lama, cuman baru keluar, itu mendapat kontes ya, menang champion di kejuaraan EMA Asia lawan negara lain dengan produk barang ini. Nah, ini kalau menurut saya softwarenya simple dan enak dipakai. Dan juga ini mungkin kalian kalau mau tahu speknya seperti apa, ini dia 172 MHz 2856 bit prosesor. Dia time alignment-nya 0,02 milisecond ya. Jadi
stepnya 0,02 dan itu mentoknya bisa sampai 15 milisecond. Ya, ada yang kalau kelas-kelas bawah itu cuman paling mentok 7 milisecond, di atas itu langsung ngaco suaranya, terlalu berat. Ini bisa sampai 15 milisecond. Nah, untuk itu juga memang equalizernya nggak banyak. Ya, kalau saya memang nggak terlalu banyak pakai equalizer. Itu Pragmatic equalizer, dia 6 band per channel, input sama output. Jadi total bisa sampai 72 band. Parametric ya guys. Dan levelnya juga plus 16 dB sampai di minus 16 dB. Ya, jadi range-nya cukup banyak ya main levelnya. Dan juga udah gitu dia ada fitur tambahan low shelf, high shelf. Nah, ini memang fisiknya cukup besar seperti amplifier, cuman dia nggak terlalu panas jatuhnya ya, didesain untuk begitu. Dan juga lihat terminalnya juga gold plated, inputnya sama outputnya. Nah, mungkin kalian mau, oh ya, ini juga bisa high level input. Jadi semua prosesor sekarang udah bisa feature high level input. Nah, mungkin bagian yang kalian mau yang lihat software-nya seperti apa, yuk kita lihat. Oke, begitu kita buka aplikasi di software prosesor Crescendo Evo 9 ini, nah kita bisa lihat inputnya nih. Inputnya bisa 4 input ya. Nah, kita lihat nih, bisa mainin levelnya. Nah, paling ini yang saya suka, bisa di mute langsung, dan EQ inputnya di sini tuh keluar sampai 6 EQ. Oke. Input, nah ini inputnya nih, EQ input, bisa lihat juga. Nah, fiturnya peak, low shelf, high shelf, sub EQ ya, frekuensi bebas, gain bebas, ini Q-nya bebas. Nah, ya, ini cukup besar ya. Nah, ini routingnya, inputnya kita bisa melihat input 1, input 2 sampai 4. Ini input buat digital input, biasanya koaksial. Oke. Nah, ini outputnya ya, settingannya memang cukup simple ya. Kalau buat saya sih, saya suka ya simpelnya. Nah, bisa lihat kan crossovernya, bisa ngelink. Di sini slope-nya, crossover levelnya, bisa di bypass apa enggak, bisa buat ngetes kalau settingan. Nah, ini komplit Butterwood, Ringus Rally, bezel. Oke. Semua sama, ini juga bisa mute, ini invert dibalik fasenya. Nah, ini juga millisecond delay-nya semua. Udah sih, itu aja sih, simple ya. Oh ya, mungkin buat kalian crossover equalizer, nah sama, semua sama. Jadi ini softwarenya sangat simple ya. Cuman ya suaranya beda memang. Dia juga lebih presisi time alignment-nya, nggak geser-geser kalau kita ukur pakai Clio Pocket. Oke guys, nah udah software di sini softwarenya. Oke guys, ini salah satu keunggulan dari prosesor ini. Dia kalau kita setting tuner, kita coba dengan misal orang lain iseng-iseng mau rubah-rubah, itu pasti kereset semua. Hanya di laptop kita aja. Makanya ini salah satu kesukaan saya. Tidak ada yang bisa merubah-rubah. Kalau mau merubah, jadi start dari nol nih guys. Buat tuner yang lain. Kalau tuner saya kan udah ada save-nya, tinggal loading aja. Jadi nggak masalah. Oke. Mungkin kita akan bahas seri berikutnya, prosesor yang di atasnya. Oke. Yuk. Oke guys, balik lagi
kita bahas ke seri atasnya. Setelah dari Crescendo Evo 9, kita seri atasnya yaitu prosesor Helix. Ya, rekomendasi dari kita seperti yang kalian ketahui, mungkin banyak yang udah tahu ya, prosesor Helix ini ya cukup banyak yang orang pakai ya, karena reputasinya dan masih buatan Jerman ya. Dia memang cukup banyak pasang, maksudnya bikin banyak produk prosesornya dan up to date terus. Jadi berapa tahun dia keluar model baru lagi, 2-3 tahun pasti keluar model baru lagi, nggak ketinggalan zaman. Dan juga softwarenya itu banyak yang bilang softwarenya dia sering update terus. Jadi sekarang ini versi 5 ke atas ya. Nah itu softwarenya memang banyak dapat penghargaan karena fiturnya cukup banyak, canggih, dan dia update terus. Nah untuk prosesor ini saya ada kasih rekomen. Ini ada DSP Pro MK3. Ini bedanya, ini 10 channel. Nah, dan kalau DSP Ultra itu bedanya 12 channel. Jadi beda ya, cuman beda channel aja. Yang lain kurang lebih sama ya, mirip-mirip. Dan juga dia ada support high res. Dia ada digital input. Jadi input optical, coaxial, dan juga bisa high level input ya guys. Nah jadi nggak usah pusing, untuk mobil apa aja pasti bisa. Dan playernya juga bisa terpisah, digital inputnya seperti DAP atau digital player yang seperti Alpine atau Goldhorn. Dari keluar optical output seperti coaxial dan optical. Nah jadi bisa langsung ke sini. Jadi digital input, oke? Suaranya tentu pasti beda. Nah itu juga dia saya mungkin bahas singgung sedikit dengan masalah prosesornya. Ini juga AKM ya, 32 bit, digital analog digital signalnya, dan juga dia twin DSP power, dia bisa 64 bit. Dan juga dia Advanced 32 bit koprosesor platform ya. Juga dia ada memori memang seperti prosesor lainnya, 10 input. Dan juga ini high level inputnya bisa 8 channel. Jadi Twitter, mid-range, mid-bass. Nah atau center itu pokoknya inputnya 8 channel, dan RCA inputnya juga 8 channel. Oke, outputnya dia maksimum bisa sampai 8 volt, cukup tinggi ya. Oke, mungkin kalian mungkin nanya range harganya itu sekitar 16-an sampai 20-an ya. Jadi ini yang seri bawahnya DSP Pro MK3 karena ini 10 channel, di atasnya lagi yaitu DSP Ultra 12 channel. Oke, buat mungkin kalian mau lihat softwarenya seperti apa, yuk. Oke guys, nah ini sekarang kita di versi terbarunya dari prosesor Helix ya, Helix Brax digabung jadi satu. Karena bagusnya ini karena softwarenya itu dia jadi mau tipe apa aja. Prosesor Helix dan prosesor Brax ini cuma satu software, jadi semua satu software untuk semuanya. Ini yang terbagus ya, dia software bikinan sendiri. Jadi ini PC Tools versi 5, ini yang terlakir ya. Nah ini kita bisa lihat fiturnya banyak, loading, save, store. Nah outputnya, nah ini crossovernya kita bisa lihat, kita bisa klik. Berapa hertz ya, bisa enter juga langsung. Butterwood crossovernya bisa lihat, bisa Chevy Chef, Linguist Lely. Nah ada yang baru ini self define, dan juga ini juga
slope-nya 0, 16, 12, 18, 24, 32, 36, 42 ya. Jadi cukup komplit ya. Ini ada Q faktor, ini slope-nya juga sama. Nah, ini kita bisa mute di sini ya, semuanya, speakernya, tipe-tipenya. Nah, ini 31 band ya, dari 25 sampai 20 kHz. Dan frekuensinya juga ini bisa kita adjust tuh, 32, 34, 33 per 1 Hz ya. Dan ini Q-nya mau berapa lebarnya, dan juga ini ini Q-nya, ini levelnya, dB-nya mau minus berapa, naiknya berapa. Oke. Dan juga ini level per channelnya ya, kita bisa mainin. Dan ini juga fasenya, ini kita bisa lihat polarity atau fase ya, berapa derajat ya. Ini memang kita mesti hati-hati ya, jangan terlalu main di sini, juga bisa akibat bahaya juga. Dan juga ini time alignment-nya kita bisa rubah. Ini kan sentimeter, kita bisa rubah ke delay mode. Nah, ini kita di time alignment kita bisa jadi group delay-nya. Group delay, misalkan Twitter barengan sama midrange juga mau barengan, atau Twitter kiri doang, atau Twitter kanan doang, Twitter midrange, midbass kanan doang, bisa kita bikin grup ya, naikin per time alignment-nya. Ini juga makanya cukup canggih ya. Dan ini RTA-nya, buat yang mau lihat RTA di sini memang cukup beda. Oke. Nah, ini routingnya cukup banyak ya. Inputnya kita masukin satu-satu, kita tarik drag sini ya. Jadi bisa tarik kemana tuh kan. Ini settingan yang dynamic bass adjustment, dan ini, nah ini yang settingan yang chip-chipnya nih, segala input cardnya. Kita nggak banyak settingan rubah di situ. Nah, ini kita bisa di grup kiri kanan dari sini ya. Nah, ini invert apa enggaknya. Memang software ini banyak yang mau, prosesor ini banyak yang pakai karena fiturnya memang cukup canggih ya. Tapi hati-hati guys, jangan terlalu banyak pakai semua ininya kalau yang nggak perlu. Takut suaranya nanti ya nggak beda lah, nggak maksimal gitu. Oke guys, sampai di sini bahasan saya tentang prosesor Helix ini. Nah, saya akan bahas prosesor berikutnya yang lumayan versi ultra high-end-nya ya. Ini versi high-end-nya, kita bahas versi ultra high-end-nya, pure DSP-nya. Yuk. Halo guys, oke, sekarang kita udah seri prosesor yang paling atasnya ultra high-end. Nah, ini kita akan bahas sebenarnya prosesor ini sebenarnya lumayan termasuk baru ya, cuman baru kurang lebih 3 tahunan masuk ke Indonesia. Nah, ini prosesor ini cukup high-end ya, ultra high-end malah. Dan ini masih asli buatan Rusia ya. Nah, ini salah satu referensi prosesor yang pure prosesor dari kita. Kenapa? Ini suaranya kita udah pasang semua tipenya, dari dia ada banyak tipe, dari versi A, versi J, versi T, MK1, MK2,
dan seri yang paling atasnya itu versi M, ya, tipe M. Nah, ini saya akan bahas kurang lebih secara globalnya ya. Nah, ini dia software bikin sendiri softwarenya, dan juga aplikasinya sangat simple karena dia nggak mau banyak-banyak feature dan gimmick-gimmick karena akan makin berat prosesornya. Nah ini range harga ini kita dimulai dari start 30-an, yaitu tipe A. Dia chipnya beda-beda. Karena saya sudah tes, makanya saya berani merekomendasi prosesor ini. Memang nggak banyak orang bisa ya setting ini karena dia hanya equalizernya hanya 5 band ya, sangat sedikit. Karena menurut yang bikin dia bilang kalau equalizernya banyak seperti 31 band, suaranya akan berubah dan nggak sebagus 5 band suaranya. Oke. Nah, untuk yang seri bawah aja, dia itu yang seri tipe A, dia pakai chipnya, dia pakai AK ya, 449X, dia 32 bits DAC-nya ya. Nah, ini semua udah high res audio support, jadi dari 2 Hz sampai 60 kHz. Dynamic range-nya itu 122 untuk yang seri bawahnya ini. Memang range-nya besar. Nah, saya yang sudah pernah masang, karakternya memang beda ya. Dia lebih bobot, terus natural gitu, dynamic ya. Nah, channelnya itu cuman hanya 8 channel memang. Kita bisa lihat 8 channel. Dan semua prosesor ini support, bisa lihat kalian di sini, support optical, ya. Optical dan coaxial, dan bisa tambahan USB audio. Nah, ini yang sebenarnya akan menjadi tren di audio mobil berikutnya ke depannya ya. Nah, ini suaranya pasti lebih, speednya lebih cepat, range-nya juga lebih, frekuensinya juga lebih lebar ya, dengan USB audio ini. Nah, suaranya juga pasti beda jauh. Dan juga ini ada high level input analog. Dan ini buat setting via laptop, dan ini controllernya. Jadi bisa volume, memori, naikin subwoofer, level ya, bisa dari kontrolnya itu. Nah, ini bedanya saya akan terangin yang seri yang bawah, seri A, dengan seri yang atasnya itu beda chipnya. Chipnya untuk yang seri J itu pakai ES Sabre ya, ES Sabre 9028 Pro. Itu yang seri J aja ya, 32 bit. Nah, seri T itu udah pakai sama Sabre juga, 9038 Pro. Nah, ini MK1 sama MK2 juga chipnya sama, cuman dia ada tambahan juga, dia gold plated ya, terminalnya semuanya. Dan juga range-nya juga beda, dia sampai 2 sampai 65 kHz ya, yang J sama yang T. Dan juga dia tetap sama, ada coaxial input, USB, dan lain-lain sama. Jadi semua seri semua sama. Akan tetapi dia dynamic range-nya beda. Jadi yang J itu 129, kalau yang T itu 130 dB. Beda range dynamicnya. Tentu saja suaranya akan beda. Nah, ini yang saya udah pernah pasang juga, seri M, seri yang paling tingginya Resolute itu. Nah, itu sekitar dia harganya sekitar sampai 80 jutaan ya. Ini seri high end-nya ya, ultra high end-nya. Itu juga 8 channel. 16 channel. Gold plated. Semua fiturnya sama, ada coaxial input, optical input, dan USB input.
Range dynamicnya 130 dB. Cuman yang saya pernah bingung ya coba itu semua spek dari spek sama, seri yang T dengan yang M ya. Kan tetapi suaranya pasti beda sih, kita udah coba karena dia PCB-nya 2 beda. Kalau T cuma 1, kalau ini 2 chipnya digabung ya. Jadi prosesornya Sabre-nya itu 2 38 Pro 3038 Pro. Kalau yang T cuma 1, makanya suaranya lebih bagus dan lebih enteng lah secara logika. Oke, mungkin kalian penasaran software seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, seperti yang lihat cukup simple kan? Misal ini untuk seri A, J, sama T. Ini 8 channel outputnya. Ini bisa di grup, tinggal klik sini aja, kiri kanan sama. Dan ini memang kalau nggak biasa memang cukup membingungkan ya. Ini kita bisa lihat crossovernya, bisa dari sini. Tuh, Butterwood, Ringo Seri, CB Chef, ya kan? Beda semua, bisa ada semua fiturnya. Bisa dikasih lihat show-nya yang mana aja. Kita coba nih ya, 18 dB, tuh 80, masih beda ya. Oke. Nah ini parametric EQ-nya. Nah kita lihat cuma 5 band. Dan ini fiturnya banyak, low shift, high shift, peak, all pass 180, 360. Nah ini yang fitur yang lagi ngetren nih, all pass. Ini low pass 12 dB, high pass 12 dB. Oke. Ini yang memang cukup canggih. Nanti yang ke depannya pasti kalau tahu fiturnya pasti kepake ya. Nah ini kita lihat optical, coaxial. Ini levelnya volume prosesornya. Ini save dan loading. Ya, ini inputnya mau digital, coaxial atau optical. Ini USB, ini analog RCA input. Nah ini extender buat tambahan extension berikutnya. Ini memori 1 sampai 4. Oke, cukup simple ya sampai di sini sih. Oh ya, ini juga ini outputnya, ini inputnya bisa di EQ juga, EQ input. Input mungkin mau tahu 5 band juga nih, tuh kan ya. Dan juga ini analog inputnya, ini routingnya simple sih seperti apa, input 1 2. Dan remote-nya buat controllernya bisa dibalik original dan lain-lain. Oke, itu doang sih, simple. Nah ini yang seri yang 16 channel, seri M, seri H. Nah ini 16 channel, bisa sama fiturnya. Ini tambahannya channel 9 sampai 16 nya ya. Nah ini bisa kasih lihat crossovernya sampai 16 channel ya, satu bidang semuanya. Oke, bedanya itu aja, yang lain sama. Kita ini satu software untuk semuanya. Oke guys, sampai di sini dulu bahasan saya tentang DSP, pure DSP, yang semoga menjadi inputan bermanfaat bagi kalian semua yang sedang mencari pure DSP. Jadi dari seri bawah sampai ke ultra high end, semoga menjadi bermanfaat buat kalian semua. Oke, see you guys another video, bye.